Halo semuanya, selamat datang di Soal Matematika episode ke-26. Perkenalkan, nama saya Daniel Salim. Di sini kita akan mengerjakan soal dari kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Mungkin di kalkulus 2 karena berkaitan dengan logaritma gitu. Nah, di sini nanti akan berkaitan dengan teknik pengintegralan, sedikit aplikasi turunan, lalu menggunakan sifat kekontinuan dan lain-lain. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat berbahasa Jepang seperti ini mungkin sulit ya. Jadi saya artikan dulu, ya tidak lengkap sih mengartikannya, yang saya perlukan aja. Gitu. Jadi didefinisikan GX-nya seperti ini. X-nya hanya untuk yang lebih dari min 1 ya. Karena ya isi dari logaritma ini. Kita nggak boleh isinya 0 atau negatif. Lalu soalnya seperti ini ada 4 poin. Tentukan integral tak tentu, lalu tulis kembali dan seperti ini. Ya, jadi bagi adik-adik yang sedang belajar kalkulus 1 atau kalkulus 2, mungkin ini bisa jadi satu latihan yang menarik. Gitu. Jadi bisa di pause dulu videonya dan coba dikerjakan sendiri yang ini. Nanti tinggal dicocokkan. Oke. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menyelesaikan soal-soal berikut. Ya, untuk memudahkan bersama, saya tulis ulang soalnya di sini ya. Lebih tepatnya copy paste sih, karena pakai OneNote ini. Saya tinggal copy paste saja yang tadi ke bawah ini. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu kita akan menggunakan integral parsial ya, karena ada logaritma dan T ini. Gitu. Tapi sebelum itu saya mau sedikit memodifikasi karena isinya ini adalah T plus 1. Saya lebih suka D-nya itu juga T plus 1. Jadi saya ganti aja nih. Begitu. Nah, kemudian T yang ini saya juga perlu modifikasi karena semuanya sudah mau jadi DT plus 1 nih. Berarti ini juga harus T plus 1 dong. Ya, supaya enak gitu. Nah, kalau ini inginnya jadi plus 1, berarti kelebihan satu logaritma dong. Untuk mengimbanginya, saya harus mengurangi dengan logaritma juga. Jadi di sini ada dua integral nih. Ya, ada dua integral. Nah, integral pertama, dengan integral parsial, saya akan menggunakan lambang U dan V. Yang kedua akan menggunakan U dan W. Nah, tentu di parsialnya bagian yang diturunkan nanti adalah logaritma karena kita tidak bisa mengintegralkan logaritma ini. Nah, V dan W-nya mengikuti. Jadi yang pertama akan UV min VDU, yang kedua juga jadi UW min WDU. Tapi karena ada negatif, jadi seperti ini ya. Nah, tinggal diganti aja, disesuaikan dengan yang di sini. Nah, yang ini sama ini akan memuat log T plus 1 sama-sama kan. Jadi saya gabungkan aja seperti ini. Lalu yang ini itu menjadi integral dari T plus 1 saja. Karena yang pangkat 2 ini dikurangi 1 sama yang di bawah. Nah, integral dari T plus 1-nya karena isinya juga T plus 1 itu jadi setengah T plus 1 kuadrat. Setengah kali setengah jadi 1/4 seperti ini. Lalu yang terakhir yang ini sama ini habis. Jadi integralnya langsung jadi isinya ini T plus 1. Tapi karena plus 1 itu adalah konstanta juga, saya gabungkan plus 1 itu dengan konstanta dari integral tak tentunya. Jadi plus C langsung seperti ini. Oke. Nah, untuk mencari GX-nya, saya tulis kembali GX-nya itu seperti ini. Kita akan memanfaatkan teorema dasar kalkulus kedua. Yaitu kita cukup menggunakan anti turunan dari GX. Anti turunannya tadi tuh yang ini. Ya. Jadi K2-nya itu adalah anti turunannya dimasukkan batas atas, dikurangi sama dimasukkan batas bawah. Jadi ini kita ganti aja T-nya, dimasukkan dengan batas atasnya, X plus 1. Ini jadi X plus 2 dan seterusnya. Gitu. Lalu diganti pula dengan X dan seterusnya.
Nah, sebenarnya kalau kita selesaikan di sini aja ini sudah jawaban yang benar, tapi biasanya kita suka simplified ya, simplifikasi gitu. Jadi ini kita coba simplifikasi, yang ini karena sama-sama ada X plus 2, saya jabarkan terpisah di sini. X plus 2-nya dikeluarkan, lalu ya jadi seperti ini. Yang ini juga X plus 1-nya dikeluarkan, nanti jadi seperti ini. Lalu yang ini sama ini bisa diselesaikan ya. Nah, karena ini bentuknya kuadrat kurang kuadrat, kita manfaatkan A min B kali A plus B aja gitu ya. Atau di sini saya tulis A plus dulu ya. A plus B kali A min B. Daripada kita jabarkan kuadrat dua-duanya kan lumayan. Gitu. Nah, dengan teknik ini jadi lebih sederhana. Oke. Jadi yang ini kita ganti dengan dia. Jadi seperti ini jadi seperti ini. Yang ini sama ini jadi min X per 2, tapi min 3 per 4 ini saya jumlahkan dengan 1 jadi 1/4. Oke, nah GX-nya udah selesai seperti itu aja. Nah, kemudian tunjukkan bahwa G aksen itu adalah fungsi naik. Nah, di sini untuk mencari turunan pertamanya daripada kita menurunkan yang ini semua, ini akan capek ya. Kita menggunakan TDK 1 aja. Yaitu teorema dasar kalkulus pertama ya. Yaitu ini, kalau fungsinya adalah integral dengan variabelnya ada di batas atas integralnya, maka turunannya itu tinggal x-nya dimasukkan ke ini ganti jadi fx. Ya tentu ada syarat kekontinuan dan lain-lain yang tidak saya tulis di sini ya. Nah, karena di bawahnya ini harus suatu konstanta, di sini saya harus jembatatin x dan x plus 1 ini dengan suatu konstanta. Dia nggak boleh variabel dan variabel. Jadi saya manfaatkan x yang ada di domain di sini, yaitu 0 gitu ya. Ditambah 0 sama 0 gitu. Nah, ingat ini x-nya harus di batas atas, jadi ini harus diatur dulu nih. Yaitu dengan dikalikan negatif, batas integral ini bisa ditukar. Nah, sehingga kita bisa turunkan sekarang. X plus 1-nya mengambil peran T jadi seperti ini. Dan sebenarnya di sini harusnya dikalikan dengan turunan rantai, yaitu turunan dari X plus 1. Tapi turunannya kan 1 juga, jadi tidak ada masalah. Yang ini juga T-nya digantikan dengan X. Nah, jadi lebih mudah ya daripada kita harus menurunkan ini secara ini jauh lebih simpel. Oke, selanjutnya kita tujuannya adalah menunjukkan G aksen ini adalah fungsi naik. Jadi kita harus periksa turunannya lagi nih. Ya, kita turunkan lagi U kali V gitu. Seperti ini. Yang ini sama ini jadi pecahan ya, karena dibagikan jadi kurang log kurang log jadi pembagian. Yang ini samakan penyebut. Lalu yang ini sedikit saya otak-atik ya. Jadi 1 plus 1 per X plus 1 seperti ini, biar lebih mudah dilihat aja. Lalu yang ini dijabarkan dapat 1 seperti ini, bang. Nah, karena X lebih dari min 1, maka X plus 1 lebih dari 0 kan, tinggal ditambahkan 1 aja nih ke kedua ruas gitu. Nah, kalau ini positif berarti 1 per ini juga positif kan. Kalau 1 ditambah something positif pasti lebih daripada 1 dong. Artinya apa? Artinya logaritma ini lebih besar daripada logaritma 1 yang bernilai 0. Gitu. Nah, kalau ini positif, ya tentu X plus 2 juga positif dong. Artinya ini juga positif nih. Sehingga semua komponen yang ada di G double aksen itu positif. Artinya dia positif untuk X yang lebih dari 1. Dan kita tahu sifat turunan itu, fungsi F itu fungsi yang naik kalau turunannya positif. Itu ini yang kita tahu. Nah, jadi kita bisa simpulkan tuh, G aksen itu adalah fungsi naik. Karena turunan dari G aksen, yaitu G double aksen, itu positif. Gitu ya. Selanjutnya, yang nomor 3.
Nah, kita harus mencari nilai minimum yang ya harus menunjukkan bahwa nilai minimum dari G ini akan terjadi di sini gitu. Jadi mungkin kita coba periksa G aksennya di ujung-ujung interval ini dulu ya. Nah, G aksen di min setengah. Tinggal diganti aja gitu. Nah, log dan log ini karena ditambah jadi dikali ya, jadi 3/4. Karena 3/4 lebih kecil dari 1, logaritma itu jadinya negatif ya, karena isinya lebih kecil dari 1. Nah, kemudian kalau kita masukkan yang di ujung satu lagi yaitu di 0, ini jadi logaritma 2 nih. Logaritma 2 isinya lebih dari 1, dia nilainya pasti positif. Walaupun saya nggak tahu nilai eksaknya berapa logaritma. Yang jelas dia positif. Nah, kita ingat ada sifat yang mengatakan kalau suatu fungsi itu kontinu dan FA lebih kecil dari 0, lebih kecil dari FB, untuk A yang seperti ini, maka kita bisa cari C di antara A sampai B sehingga FC-nya sama dengan 0. Walaupun kita tidak tahu secara pasti C-nya berapa, yang jelas di sini dijamin ada. Nah, tadi kita punya G aksennya itu, ya kan tadi logaritma sama polinomial aja gitu kan. Tentu dia kontinu di domainnya. Jadi, ini sudah terpenuhi syarat kontinunya. Lalu tadi kita sudah cek di min setengah dia negatif. Di 0 dia positif. Jadi ini terpenuhi juga. Oke, maka terdapat C di antara min setengah sampai 0 sehingga G aksen C-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita tahu nih kalau C-nya itu adalah titik stasioner. Ya, sebenarnya sudah dengan turunan keduanya tadi di poin kedua kita sudah tunjukkan bahwa turunan keduanya positif. Itu sudah cukup ya. Uji turunan kedua itu mengatakan dia minimum lokal gitu. Nah, tapi mungkin kita akan melihat lebih lanjut ya bahwa dia adalah minimum satu-satunya. Artinya ya minimum global gitu ya. Nah, dari soal poin kedua, kita tadi juga tahu bahwa G aksen ini adalah fungsi yang naik. Gitu. Nah, kalau dia fungsi yang naik terus, gitu, dan G aksen C-nya 0, berarti sebelum C ini haruslah negatif semua kan? Sebelum C-nya harus negatif semua. Gitu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa G aksen X itu akan negatif untuk min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Jadi di antara min 1 sampai C ini akan negatif. Lalu dia positif untuk X yang lebih dari C. Ya. Dari 0 naik lagi kan. Nah, kita ingat lagi ini yang pertama sudah dipanggil tadi. Yang keduanya kebalikannya yaitu fungsi F itu turun kalau turunannya negatif. Jadi dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa Gx-nya sendiri itu turun di antara min 1 sampai C karena ininya negatif. Dan naik di sini. Ya, di X min lebih dari C. Jadi fungsinya turun dulu tuh dari min 1 turun dulu lalu naik terus. Kalau dia turun dulu baru naik terus maka minimalnya itu pasti yang paling lembahnya ini kan yaitu di C gitu. Lihat ini ya turun naik gitu kan pasti yang paling rendah yang di lembah yaitu di C itu sendiri. Nah tadi kita tahu C-nya tadi di antara min setengah sampai 0 sesuai yang diminta soal. Lanjut. Nah di sini tentukan nilai G min setengah, barulah kita manfaatkan hasil yang ada di poin pertama tadi. Poin pertama tadi kita punya ini, kita ganti jadi min setengah X-nya. Ya. Semua X ganti jadi min setengah. Lalu di sini saya sedikit tambahkan 3/2 ini artinya hasilnya ini 3/2 gitu ya. Jadi lebih mudah untuk kita kalikan. Jadi seperti ini. Ini 3/4 dikalikan jadi seperti ini. Ya ini totalnya setengah. Nah ini
karena 3/2 lebih dari setengah, saya lebih suka membagikan 3/2 bagi setengah gitu ya, daripada setengah bagi 3/2. Jadi ya, negatifnya saya biarkan di depan. Itu 3/2 bagi setengah jadi 3. Jadi seperti ini. Nah, di soalnya tadi itu sebenarnya ada panduan sedikit ya yang saya tidak tulis di bahasa Indonesianya, yaitu memanfaatkan 3 lebih besar daripada E. Nah, karena 3 lebih besar daripada E, kita tahu bahwa log 3 itu lebih besar daripada 1. Akibatnya, negatifnya itu lebih kecil daripada negatif 3/8. Karena ini lebih dari 1, kalau kita kalikan negatif, lebihnya jadi lebih kecil. Lebih besarnya jadi lebih kecil. Nah, dengan demikian kita punya G min setengah ini lebih kecil daripada 1/8. Tapi di poin ketiga tadi kita sudah tahu bahwa Gx itu turun di antara min 1 sampai C. Dan karena min setengah lebih kecil daripada C, berarti nilai GC itu lebih kecil daripada G min setengah. Ya. Yang dimana ini tadi kita sudah dapat lebih kecil daripada 1/8. Jadi GC-nya lebih kecil nih daripada 1/8. Tuh. Jadi nilai minimumnya sini itu lebih kecil daripada 1/8. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Kira-kira sudah semua ya. Oh, ini ya, note saya suka masalah nih kalau di scroll ke atas. Ya. Tadi mau balik ke soalnya tapi rasanya ini tidak bisa OneNote-nya. Ya, udah. Oke. Demikian untuk soal matematika episode ke-26 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.